Bayangkan kalian lagi naik sepeda motor tua, boncengan, ngebut di jalan lurus, angin sepoi-sepoi, langit cerah, semua terasa mulus. Tapi tiba-tiba, bannya bocor, mesin berebet. Kalian nyangkut di tengah jalan, jauh dari bengkel, dan bensin pun nyaris habis. Bukan cuma mogok, tapi juga bikin panik dan frustrasi. Nah, kira-kira begitulah rasa yang dialami para pelaku UMKM waktu bisnis yang awalnya jalan mulus, malah macet di tengah jalan. Dan masalahnya, ini bukan kejadian langka. Ribuan bahkan jutaan pelaku usaha kecil dan menengah di negeri ini ngalamin hal yang sama. Ada yang baru buka beberapa bulan udah nyerah, ada yang omsetnya turun terus kayak seluncur es. Ada juga yang udah punya pelanggan tetap tapi tiba-tiba bangkrut diam-diam, tanpa seremoni, tanpa pamit. Tragis? Iya. Tapi ini kenyataan yang banyak orang enggan hadapi. Kita di channel Darbe Nusantara, tempat nongkrongnya para pejuang cuan dan petarung mimpi, gak bakal biarin kalian jalan sendirian. Terima kasih buat kalian yang udah nyempetin klik video ini. Dan terkhusus buat para subscriber Darbe Nusantara. Kalian itu ibarat sumbu lilin di ruangan gelap, nggak kelihatan, tapi nyala kalian yang bikin semuanya bisa terang. Buat yang belum subscribe, ya mungkin bisnis kalian nggak gagal, tapi hidup kalian terasa kurang berfaedah aja sih tanpa konten kayak gini. Peace ya. Sekarang kita hidup di zaman yang kata orang serba digital, serba cepat dan serba instan. Tapi ternyata gagal dalam bisnis itu juga bisa sangat instan. Bahkan tanpa aba-aba, tanpa notifikasi. Hari ini kita bakal bahas, dengan santai tapi serius, tentang kenapa bisnis UMKM bisa macet di tengah jalan. Apa penyebabnya? Apakah salah produk, salah strategi, atau jangan-jangan salah orangnya? Kita bakal bongkar 7 penyebab utama kenapa UMKM gampang tumbang sebelum tumbuh. Tapi nggak berhenti di situ. Kita bakal kasih solusi konkret dan strategi praktis, biar kalian bisa bangkit, belajar, dan grow bareng. Ingat, leluhur kita pernah bilang, kayu yang lapuk bukan karena hujan, tapi karena hama yang bersarang di dalam. Artinya, kadang bukan kompetitor atau krisis ekonomi yang bikin bisnis hancur, tapi sistem dan mentalitas dari dalam diri sendiri. Maka dari itu, mari kita bongkar semuanya. Topik ini penting banget karena kalian yang lagi nonton video ini adalah fondasi ekonomi bangsa ini. Bukan BUMN, bukan konglomerat, tapi UMKM dan pengusaha pemula yang jadi tulang punggung ekonomi. Kalau kalian runtuh, ekonomi ikut pincang. Makanya video ini bukan cuma penting, tapi wajib kalian tonton sampai akhir. Dan bukan sekadar nonton, tapi praktekkan isi videonya satu persatu. Kita akan bahas kenapa banyak bisnis mandek sebelum panen, 7 penyebab utama UMKM gampang gagal, cara realistis untuk mengatasinya, bukan cuma teori dari seminar mahal, dan tentunya, gimana cara ubah kegagalan jadi peluang usaha baru. Mari kita tarik napas dalam-dalam dan buka lembaran kenyataan. Di atas kertas, UMKM itu pahlawan ekonomi, tapi di lapangan, lebih dari separuh UMKM di Indonesia gagal bertahan lebih dari 3 tahun. Lebih dari separuh, kalian dengar itu. Ini bukan asumsi ngawur. Ini realitas yang ditegaskan langsung oleh Kementerian Koperasi dan UKM. Dalam laporan yang dirilis oleh BPS Badan Pusat Statistik, tercatat bahwa banyak UMKM yang berhenti beroperasi bukan karena bencana alam atau krisis global, tapi karena masalah internal. Dari manajemen berantakan, arus kas kacau, sampai strategi marketing yang kayak balon bocor. Nampak gede, padahal anginnya keluar pelan-pelan tanpa disadari. Dan jangan salah, pandemi kemarin itu cuma mempercepat proses. UMKM yang dari awal udah pincang, makin jatuh. Tapi justru dari situ kita bisa ngelihat pola yang menarik. Gagalnya bisnis UMKM itu seringkali bukan karena alasan besar, tapi karena hal-hal kecil yang disepelekan. Nah, disinilah kita mulai bedah satu persatu. Pertama, banyak UMKM yang nggak punya perencanaan bisnis yang matang. Ibarat naik kapal tanpa kompas, ya ujung-ujungnya muter-muter doang di laut.
ngabisin bahan bakar, terus tenggelam. Perencanaan bisnis itu bukan cuma dokumen buat proposal cari dana, tapi itu petanya usaha kalian. Nggak punya itu, ya siap-siap nyasar ke jurang. Kedua, kurangnya literasi keuangan. Banyak pelaku UMKM yang nggak bisa bedain mana duit usaha dan mana duit pribadi. Akhirnya omzet 10 juta, tapi untungnya cuma 5.000. Kenapa? Karena semua pengeluaran dicampur aduk. Ini bukan bisnis tapi koper keluarga. Ketiga, salah rekrut dan manajemen SDM. Banyak bisnis tumbang bukan karena nggak ada pelanggan, tapi karena salah milih tim. Orang yang harusnya jadi tukang servis malah disuruh ngatur stok. Yang jago jualan malah disuruh duduk di kasir. Akibatnya, energi tim terbuang buat ngatasi miskomunikasi internal, bukan fokus ke pelanggan. Keempat, gaptek alias gagap teknologi. Di zaman sekarang, yang nggak melek teknologi itu sama kayak pengusaha zaman batu. Masih nyatet transaksi pakai buku tulis, nggak punya sistem stok, nggak ngerti cara jualan online. Padahal, teknologi itu bukan musuh. Dia alat bantu. Dan kalau nggak dipakai, kalian bakal digilas oleh yang lebih cepat. Kelima, minimnya strategi pemasaran yang relevan. Banyak yang merasa cukup promosi lewat status WhatsApp dan flyer. Padahal, pelanggan sekarang udah jauh lebih pinter. Mereka butuh pengalaman, bukan cuma informasi. Mereka butuh value, bukan hanya harga murah. Tanpa pendekatan yang personal, konten yang engaging, dan brand yang kuat, produk kalian cuma jadi 1 dari 1.000. Tidak terlihat. Keenam, mindset cepat kaya. Ini penyakit paling berbahaya. Banyak pelaku usaha yang mikir usaha itu kayak sulap. Hari ini buka, besok viral. Hari ini upload, besok orderan banjir. Padahal kenyataannya, usaha itu proses. Bukan sprint, tapi maraton. Butuh konsistensi, bukan cuma semangat di awal. Dan terakhir, ketujuh, dan ini yang paling sering jadi akar dari semuanya, adalah keengganan untuk belajar dan beradaptasi. Dunia berubah, pasar berubah, teknologi berubah. Tapi kalau kita masih keras kepala, pakai cara lama, menolak masukan, dan malas upgrade diri, ya siap-siap ditinggal zaman. Inilah yang jadi titik kritis. Bukan seberapa besar modal yang kalian punya, tapi seberapa lentur mental dan strategi kalian dalam menghadapi tantangan. Dampaknya, jangan ditanya. Menurut data dari Otoritas Jasa Keuangan, lebih dari 1/4 UMKM mengalami kredit macet karena bisnis mereka nggak bisa menghasilkan cash flow yang sehat. Dan tahu nggak apa efek dominonya? Kredit macet bikin reputasi buruk. Reputasi buruk bikin investor dan mitra enggan kerja sama. Ujungnya, bisnis mati pelan-pelan, nggak sempet bikin pesta perpisahan. Tapi ini bukan akhir. Ini cuman realita. Realita yang harus dihadapi biar bisa bangkit. Kalau kita tahu sumber penyakitnya, kita bisa bikin obatnya. Karena bisnis itu bukan cuma soal cuan, tapi soal tahan banting. Soal kemampuan membaca arah angin, dan soal keteguhan buat terus belajar. Dan buat kalian para pejuang usaha di luar sana, baik yang baru mulai, yang udah jalan tapi megap-megap, atau bahkan yang pernah gagal, dengerin baik-baik. Kegagalan bukan akhir dari perjalanan, tapi peringatan dari semesta bahwa strategi kalian harus di-upgrade. Dan video ini, channel ini, Darbe Nusantara, hadir bukan cuman buat ngasih semangat, tapi juga ngasih peta jalan keluar dari semua kebuntuan. Kita percaya, bisnis itu bukan sekadar transaksi, tapi peradaban. Dan seperti kata pepatah Jawa, sopo sing tekun bakal tekan. Siapa yang tekun dia yang bakal sampai. Maka dari itu, jangan langsung mundur saat usaha kalian macet. Karena bisa jadi kalian cuma salah belok, bukan salah jalan.
Oke, sekarang kita masuk ke bagian paling penting. Setelah tadi kita bongkar habis-habisan kenapa UMKM bisa macet di tengah jalan, sekarang waktunya kita bedah gimana caranya supaya kalian gak ikut-ikutan terperosok ke lubang yang sama. Karena prinsipnya gini, yang bikin orang sukses itu bukan karena mereka gak pernah gagal, tapi karena mereka bisa menghindari kegagalan yang sama lebih dari 2 kali. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuat rencana bisnis yang benar-benar realistis dan adaptif. Ini bukan sekadar nulis target omzet 1 miliar per bulan tanpa tahu caranya. Tapi mulai dari analisis SWOT, siapa pesaingmu, siapa target konsumenmu, strategi distribusi, dan yang paling penting, proyeksi keuangan. Gunakan format sederhana, tapi tajam. Bikin bisnis model canvas. Kalau kalian nggak ngerti caranya, buka YouTube, ketik cara bikin bisnis model canvas, dan mulai pelajari. Jangan tunggu waktu luang, luangkan waktu. Langkah kedua, pisahkan uang pribadi dan uang usaha. Serius, kalau hari ini masih ngambil duit dari kas toko buat beli boba, itu pertanda bahaya. Solusinya, buka 2 rekening. 1 khusus buat operasional usaha, 1 buat pribadi. Dan kalau bisa, pakai aplikasi keuangan digital kayak buku warung, Mekari, atau pos kasir, biar cash flow usaha kalian lebih transparan dan bisa dipantau secara real time. Atur gaji buat diri sendiri, meskipun masih jadi owner satu-satunya. Langkah ketiga, bangun sistem SDM dari awal. Meskipun baru punya 1 karyawan, tetap bikin SOP. Jangan semuanya ditaruh di kepala. Pekerjaan yang gak terdokumentasi, on bisnis yang rawan chaos. Mulai dari SOP nyambut pelanggan, cara mengemas produk, hingga alur laporan harian. Ini penting supaya tim kerja bisa berkembang dan tidak tergantung pada 1 orang saja. Kalau bisa, rekrut berdasarkan karakter, bukan cuma kemampuan. Karakter itu susah dibentuk, tapi skill bisa dipelajari. Langkah keempat, pelajari teknologi, terutama artificial intelligence alias AI. Dunia udah berubah, dan yang nggak ikut berubah bakal ditinggal. Contoh paling sederhana, kalau kalian masih bikin caption Instagram secara manual dan bingung setiap mau posting, kalian bisa pakai tools kayak ChatGPT buat bantu nyusun konten. Mau desain promosi, pakai Canva. Mau ngatur stok dan invoice, coba pakai jurnal, Slicker, atau Mockapos. Dan kalau kalian mau lebih jauh, belajar cara riset produk pakai Google Trends, analisis kompetitor lewat SimilarWeb, sampai testing iklan pakai Facebook Ads Library. Semua ada tutorialnya di internet. Tinggal kalian mau atau enggak. Langkah kelima, bangun ekosistem dan jaringan. Jangan jadi pengusaha yang sok jago dan jalan sendiri. Gabung komunitas, ikut forum, hadir di event pameran. Dari situ, kalian bisa ketemu mitra bisnis, investor, bahkan pelanggan loyal. Disinilah pentingnya mengaitkan dengan unit bisnis Darbe Group, misalnya lewat Koin Darbe sebagai koperasi digital yang bisa mempertemukan UMKM dengan ekosistem pendukungnya. Atau manfaatkan Darbe Link, platform digital yang bisa bantu UMKM naik kelas lewat sistem terpadu, promosi online, bahkan pelatihan bisnis. Langkah keenam, jangan takut untuk pivot atau berbelok arah. Kadang yang bikin bisnis macet itu bukan karena idenya salah, tapi karena pasar sudah berubah. Misalnya dulu jualan minuman kekinian berbahan dasar susu. Tapi sekarang tren berubah ke plant-based. Jangan kaku. Ubah kemasan, ubah branding, sesuaikan dengan tren. Tapi jangan hilang arah. Evaluasi data penjualan setiap minggu, bukan setiap akhir tahun. Karena perubahan itu bukan halangan, tapi peluang menyelinap dengan pakaian yang beda. Langkah ketujuh, siapkan dana darurat usaha. Ini penting. Banyak bisnis tutup bukan karena rugi, tapi karena kehabisan nafas pas ada gangguan kecil. Simpan minimal 3 kali lipat dari biaya operasional bulanan. Ini bukan buat pamer saldo, tapi buat jaga-jaga kalau terjadi bencana atau penurunan penjualan mendadak. Dan kalian bisa menaruh dana ini di instrumen likuid kayak tabungan berjangka atau reksadana pasar uang. Langkah ke-8, tetapkan ukuran keberhasilan yang bisa diukur.
Jangan cuman bilang, pokoknya bisnis jalan dulu. Itu bukan strategi. Tetapkan target mingguan, bulanan, dan triwulan. Misalnya, bulan ini targetnya bisa menambah pelanggan tetap sebanyak 20 orang, atau meningkatkan penjualan harian minimal 10%. Target kayak gini bukan cuma ngasih motivasi, tapi juga jadi dasar evaluasi apakah strategi yang kita pakai berhasil atau perlu dirombak. Langkah ke-9, optimalkan pemasaran dengan pendekatan digital first. Manfaatkan kekuatan media sosial untuk membangun cerita brand kalian. Cerita itu penting. Orang beli bukan cuma produk, tapi cerita di baliknya. Buat konten rutin. Bangun persona merek. Gunakan visual yang konsisten. Bangun hubungan dengan audiens, bukan cuma transaksi. Ini semua bisa kalian pelajari lewat tools gratis kayak Meta Business Suite, TikTok Creator Academy, dan YouTube Studio. Langkah ke-10, rawat mental kalian. Jangan anggap remeh kesehatan mental dalam menjalankan bisnis. Gagal itu biasa, tapi patah semangat itu pilihan. Cari mentor. Luangkan waktu buat evaluasi diri. Dan kalau perlu, cuti sehari buat riset otak. Ini bukan tanda lemah, tapi strategi bertahan panjang. Sekarang, mari kita tarik benang merahnya. Bisnis yang gagal bukan karena tidak punya potensi, tapi karena tidak punya sistem. Dan sistem itu bukan dibangun saat sudah sukses, tapi sejak awal. Kita semua punya peluang yang sama. Yang beda adalah siapa yang serius menyiapkan langkahnya dari sekarang. Dan ingat, nah sekarang, saatnya kita buka lembaran baru. Bukan buat dramatisasi, tapi karena bisnis itu memang selalu minta satu hal dari kita, aksi nyata. Jadi, dari 7 penyebab kegagalan UMKM yang barusan kita bongkar bareng, yang mana paling nyentil buat kalian? Kurang riset pasar, keuangan amburadul, atau jangan-jangan kalian sendiri udah lama merasa stuck tapi masih pura-pura sibuk? Tulis di kolom komentar sekarang juga, jangan nunggu besok. Karena kalau kalian nggak mulai bergerak sekarang, ya kemungkinan besar kalian akan tetap di titik ini juga bulan depan. Masih ngeluh yang sama, masih nyalahin cuaca, kompetitor, bahkan nasib. Padahal satu-satunya yang bisa ngerubah permainan itu kalian sendiri. Kita ini lagi hidup di zaman yang segala sesuatunya bergerak lebih cepat dari kopi sachet yang tinggal sobek dan seduh. UMKM sekarang nggak bisa cuma ngandelin semangat doang. Harus ada strategi, harus melek teknologi, harus siap adaptasi. Ingat wejangan nenek kita dulu, kalau mau jalan cepat jangan bawa beban keluhan. Bawa peta, bawa bekal, dan jalan bareng orang-orang yang ngerti arah. Nah, itu maknanya dalam banget buat bisnis. Jangan nyusahin diri dengan gengsi, jangan pelihara egomu sendiri. Koneksi itu penting, belajar bareng itu perlu. Dan komunitas kayak ekosistem bisnis Darbe Nusantara ini, ya, ini adalah peta dan bekal itu. Kalau kalian merasa video ini ngebukain mata kalian, kalau kalian merasa, wah, ini kayak ngebahas isi kepala gua. Kalau kalian ngerasa gua butuh mulai ulang, tapi gua butuh pegangan, maka sekarang juga ikutin 3 langkah ini. Pertama, tulis satu hal yang akan kalian ubah mulai besok. Jangan banyak-banyak, satu aja, tapi konkret. Kedua, share video ini ke teman kalian yang lagi mikirin buat mulai bisnis, atau malah lagi di ambang nyerah. Dan ketiga, subscribe ke channel Darbe Nusantara. Bukan karena kita butuh angka, tapi karena kalian butuh tempat belajar yang gak cuman kasih motivasi manis, tapi juga solusi keras yang bisa kalian eksekusi sekarang juga. Kalau bisnis kalian udah untung, atau lagi susah, atau bahkan baru mau mulai, tetap sama, kalian semua butuh komunitas yang bisa ngasih bahan bakar terus-menerus. Kata pepatah Jawa, sopo sing gelem sinau lan nyambut gawe bakal nemu dalane dewe. Artinya, siapa yang mau belajar dan bekerja keras, pasti akan menemukan jalannya sendiri. Jadi, udah siap ambil keputusan, atau masih mau muter-muter di tempat sambil bilang, aku lagi nyari momen yang pas? Momen itu nggak akan datang kalau kalian nggak ciptain sendiri. Oke, sekarang kita tarik napas, tutup catatan, dan mari kita merenung sebentar.
Tadi kita udah ngobrol panjang lebar soal kenapa UMKM sering macet di tengah jalan. Mulai dari salah pilih mitra, keuangan bocor halus tapi konsisten, strategi marketing yang kayak jalan tanpa petunjuk arah, sampai pemahaman teknologi yang masih sebatas buka Instagram dan scroll TikTok. Kita juga udah bedah cara ngatasinnya satu persatu. Bukan sekadar solusi tempelan, tapi langkah konkret yang bisa langsung dicoba besok pagi. Intinya bisnis itu bukan soal kuat-kuatan modal, tapi kuat-kuatan akal. Yang survive bukan yang paling keren fitnya, tapi yang paling adaptif dan bisa baca peta perubahan. Ingat, dalam bisnis gagal itu biasa, tapi gagal karena hal yang sama berkali-kali. Nah, itu udah masuk kategori keras kepala yang disengaja. Makanya, kita nggak mau kalian cuma jadi penonton di cerita orang lain. Kalian harus jadi tokoh utama dalam cerita bisnis kalian sendiri. Punya konflik boleh, tapi pastikan endingnya kalian yang nentuin, bukan keadaan. Channel ini, Darbe Nusantara, bukan cuma tempat buat cari inspirasi, tapi rumah bagi kalian yang pengen naik kelas. Kita ngomong apa adanya, kadang nyelekit, tapi selalu niatnya ngedorong kalian supaya naik level. Jadi pengusaha yang bukan cuma jago jualan, tapi juga paham strategi. Mari bertumbuh dan berkembang bersama